Halo Rebahaner, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ahmad John. Beberapa minggu konten saya kena copyright dan itu membuat saya tidak bisa mengupload video karena semangat dari orang tua saya akan merangkum lagi sebuah film dan semoga saja kali ini tidak kena copyright lagi dan saya dapat menghibur kalian. Sebelum saya mulai, saya akan memberitahukan jika dalam 3 bulan saja konten ini yang saya buat mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, akan saya adakan giveaway HP Android dan hadiah menarik lainnya. Acaranya cukup mudah, cuma subscriber, like, komen nama IG kalian, dan bagi yang beruntung akan saya hubungi lewat Instagram. Diperlihatkan anak bernama Asin sedang mencari gingsing liar di sebuah lembah untuk ibunya yang sakit. Tak sengaja Asin melihat relief yang menggambarkan tanaman yang dapat membangkitkan mayat. Dua pasukan militer tak sengaja menemukan mayat-mayat yang konon nyatanya itu dilakukan monster ganas. Sin berpindah ke rakyat suku Jursen. Di situ ayah Asin membersihkan daging babi, namun mendapatkan perlakuan yang tidak baik karena dipandang sebelah mata. Suku Pajue adalah suku Jursen yang terbuang. Ayahnya Asin memberitahukan pada yang lain mereka akan memakan daging. Begitu bahagia raut wajah mereka karena sudah lama tidak memakannya. Ayah Asin mengetahui anaknya pergi ke hutan terlarang. Itu sangat dikecam sang ayah. Jika Asin ketahuan pergi ke hutan tersebut akan dihukum potong lidah. Tak lama komandan tentara Cupanji mendatangi mereka. Jenderal mengatakan 15 mayat tersebut dari suku Pajue yang mencari gingsing liar tewas dibantai oleh harimau. Jenderal Cupanji mengutus ayah Asin untuk menyebarkan rumor-rumor tewasnya 15 orang dari suku Pajue oleh harimau. Karena royalitas ayah Asin terhadap pemerintah meminta jabatan pada Jenderal Cupanji, namun ditepis mentah-mentah dan disuruh sabar. Disuruh sabar apaan? Pala bapak kau makan pala harimau. Sat. Sin berpindah di camp militer Cupanji. Jenderal mengetahui ke-15 mayat itu bukan dibunuh oleh macan, namun faktanya itu dibunuh oleh manusia sendiri, bahwa pelakunya adalah rakyat Jursen. Dan faktanya lagi, jika rakyat Jursen bersatu, pemerintah akan lumpuh. Maka dari itu, tersangka pembunuhan tersebut dikambing hitamkan adalah harimau. Di desa perbatasan, ayah Asin memberitahu pada anaknya menjadi mata-mata hanya untuk membuat keluarga dan rakyatnya tidak dipandang rendah oleh suku lainnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ibu Asin yang terbaring sakit. Asin pergi ke hutan terlarang untuk mencari tanaman. Di desa suku Jursen Utara, ayahnya Asin menyebarkan cerita-cerita tentang harimau yang terlalu berlebihan. Namun faktanya tak seperti itu. Cerita beralih ke Asin yang memasuki gua yang di dalamnya terdapat relief bunga pembangkit orang mati. Sedangkan tim pemburu dan tentara bergabung menyusuri hutan sekitaran Bukit Betola untuk memburu harimau yang menelan korban jiwa. Tentara Cupanji menemukan jejak harimau. Hal aneh membuat mereka bingung, padahal harimau tidak suka dengan suara berisik. Namun kali ini cukup berbeda. Harimau malah mendekati para pemburu. Semuanya terhenti ketika mendengar suara. Dan tiba-tiba, ya, harimau menyerang mereka hingga semuanya tewas. Para tentara menemukan orang yang sekarat, menyebutkan itu bukan ulah harimau. Saat itu tentara Cupanji meniupkan trompet untuk mundur, sekaligus turun tangan. Tentara Cupanji dan suku Pajue mengejarnya hingga ke ladang rumput. Suku Pajue membalaskan dendam saudara-saudaranya yang diterkam harimau. Setelah diperiksa tidak terdapat apa-apa. Harimau hanyalah kambing hitam untuk menutupi pembunuhan yang dilakukan oleh suku rakyat Joseon.
Asin berpindah ke Asin yang keluar dari gua menemukan mayat tergeletak begitu saja. Di desa perbatasan, suku Jursen mendapatkan penyerangan dari suku Pajui lain. Tanpa pengecualian anak-anak, wanita, semuanya dibantai. Begitu kembali Asin begitu terkejut, semua orang di desanya semuanya mati tanpa terkecuali. Asin menemui Jenderal Cupanji meminta padanya untuk membalaskan dendam keluarga dan sanak saudaranya yang dibantai tanpa ampun. Sejak saat itu Asin tidur di kandang babi mencuci pakaian para tentara. Semata-mata itu dilakukannya hanya untuk mendapatkan pembalasan dendam di masa nantinya. Selain itu, Asin belajar menggunakan panah secara autodidak. Asin juga menjadi mata-mata dan itu akan terus dilakukannya hingga besar nanti. Singkat cerita, Asin yang dulu kecil kini sudah dewasa. Asin yang berburu dapat memanah tepat di kepalanya. Setelah berburu, Asin melakukan kegiatannya mencuci pakaian dan itu dilakukannya sampai kini. Asin kembali berlatih memanah dengan latihan yang dilakukannya dapat menjadi seorang pemanah yang handal. Asin mendapatkan tugas untuk memata-matai pergerakan Pajui lebih detail dari Jenderal Cupanji. Setelah sampai, Asin menyusup masuk ke dalam kamp Pajui, namun faktanya ditemukan Asin ternyata ayahnya masih keadaan hidup, tapi tangan dan kakinya telah dipotong karena sebagai mata-mata pengkhianat suku. Telah membebaskan ayahnya dari beban yang cukup berat, yang berarti Asin membunuh ayahnya sendiri. Di depan gerbang, Asin teringat ke masa kecilnya. Anak panah yang menancap pada mayat adalah milik mereka, dan berasumsi pelakunya adalah mereka sendiri. Saat cerita malam pun tiba, Asin menyusup masuk ke kantor Cupanji dan membaca surat yang berisi tentang kebenaran ayahnya sengaja dijadikan tumbal. Ayahnya Asin sengaja dijadikan tumbal proyek untuk menghilangkan konflik peperangan dengan Jurchen Pajui. Salah satu tentara Cupanji menyelinap masuk mencari Asin untuk melakukan penghancuran, namun tiba-tiba Asin membunuhnya sekaligus menjadikan kambing percobaannya. Berselang lama, tentara bangkit dan menjadi sebagai zombie. Dengan cepat, zombie menyerang tentara lainnya. Mayat-mayat yang telah mati semakin banyak menjadi zombie sehingga membuat semuanya orang berlarian. Tentara yang akan melarikan diri tiba-tiba Asin memanahnya sehingga tak ada yang hidup. Terjadi banyak kegaduhan akibat para zombie menyerang kamp militer. Semua orang berusaha melawan zombie namun semuanya tewas karena para zombie terlalu beringas sehingga membuat semua orang kewalahan dan tewas. Di sisi lain, Asin membantu tugas para zombie untuk mempercepat menghabisi orang yang masih hidup. Salah satu dari mereka ada yang selamat, tetapi hal tersebut langsung dipanah oleh Asin karena jeritan dan teriakannya mengundang datangnya para zombie. Lama setelahnya, Asin membakarnya untuk menghilangkan jejak para zombie yang menyerang kamp militer Cupanji. Singkat cerita, Asin membawa kadut yang akan dibawa ke desa masa kecilnya. Akhirnya Asin kembali ke desa disambut dengan senyuman hangat oleh para sanak saudaranya di kampung. Namun faktanya adalah semuanya adalah fata morgana, di mana Asin mengingat kenangan masa kecilnya sebelum sanak saudara semuanya tewas. Kadut yang dibawanya adalah seseorang yang akan diberikan para zombie yang kelaparan. Para zombie-zombie ini adalah sanak saudaranya yang tewas. Agar Asin tidak merasa kesepian, Asin menghidupkan mereka semua. Setelahnya, Asin membawa bunga-bunga pembangkit mayat ke kota untuk berikannya ke tabib. Asin sedikit memberikan penjelasan cara menggunakan bunga tersebut, sehingga dalam 2 jam saja reaksinya sudah terlihat. Setahu saya, wabah zombie dikarenakan bakteri ataupun virus atau umbrella ataupun parasit yang memanipulasi tubuh sehingga parasit yang di dalam tubuh si mayat yang mengendalikan tubuhnya.
Setelah semuanya selesai, Asin mendatangi orang yang membantai sanak saudaranya yang membabi buta entah karena masalah hutang ataupun percintaan, tapi yang jelas Asin membalaskan dendamnya. Tamat ending yang sangat mengopa-opakan